Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadits. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita melalui aplikasi Selangkah Lagi Anda Masuk Surga, yaitu suatu aplikasi yang memudahkan kita untuk berupaya, berikhtiar bagaimana caranya masuk surga dengan langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang sistematis ya. Selangkah Lagi Anda Masuk Surga merupakan aplikasi yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Hadits karya almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA. Bagi yang belum punya aplikasinya, langsung saja download di Play Store. Ketik Pusat Kajian Hadits, kemudian pilih aplikasi Masuk Surga. Nah, bagi yang sudah punya, langsung saja kita klik aplikasinya, kita buka, dan setelah itu kita akan klik mulai, kemudian kita akan klik yang paling atas, mulai dari sini, kemudian kita akan klik dengan niat karena Allah. Ya, kita klik, kemudian setelah itu kita klik yang paling atas, harus betul-betul karena Allah. Nah, setelah diklik akan terbuka satu hadis dari Rasulullah SAW. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattabi ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya liyusibuha lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatihi, rawahu imama al-muhadditsaini Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu al-Husaini Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladaini huma ashahul kutub al-musannafah. Kita baca dulu terjemahnya. Dari Amir al-Mu'minin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn ibni Ka'ab Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu pun sesuatu yang dimaksudkannya. Muttafaq alaih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, dua imam muhadditsin, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau hadis dari beliau ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah dipastikan hadisnya sahih. Baik, di sini hadisnya sangat populer ya. Seringkali kita mendengar hadis yang singkat, innamal a'malu binniyat, bahwa amal perbuatan seseorang itu jika ingin mendapatkan pahala, maka tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya baik karena Allah Ta'ala, tentu Allah akan memberikan dia ganjaran. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya memang karena faktor duniawi, maka pekerjaannya berjalan biasa, terus berjalan, tapi tidak ada nilai ibadah atau nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, itu harus dengan niat. Jadi niat ini adalah barometer. Jadi kalau orang sholat, ya, apalagi yang betul-betul syariat gitu ya, orang sholat misalnya, dia nggak niat karena Allah, ya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala.
Niatnya, kalau niatnya karena Allah, dia dapat pahala dan sah ibadahnya. Tapi kalau orang misalnya tidak niat sama sekali, misalnya, ya, dia ibadah tanpa niat sama sekali, itu dianggap tidak sah. Tapi kalau niatnya sudah niat betul, tapi bukan karena Allah, hanya tidak dapat pahala saja, kan rugi. Nah, di sini Rasul mengatakan, bersabda bahwa orang yang berhijrah di jalan Allah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat pahala hijrah. Hijrah itu bukan main-main, itu pekerjaan yang sangat berat. Anda bisa bayangkan misalnya sahabat-sahabat yang sudah ekonominya mapan, ya, di Mekah, ya, yang punya aset yang sangat besar, atau dia punya usaha, atau juga sahabat yang mungkin pekerjaannya tetap di Mekah, dia pedagangkah atau apakah begitu ya, sudah punya penghasilan, tapi tahu-tahu disuruh hijrah ke Madinah. Padahal hijrahnya itu dia nggak tahu nih, sahabatnya nggak tahu apakah nanti di Madinah itu dapat pekerjaan layak, kemudian bisnisnya yang di Mekah, asetnya semua ditinggalkan, ya, kemudian sampai di Madinah belum tahu mereka jadi apa penghasilannya, bagaimana kehidupan selanjutnya, kehidupan ekonominya, tapi mereka singkirkan itu semua. Mereka lebih mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Berarti ini pekerjaan sangat berat. Karena pekerjaannya berat, ya, kalau niatnya betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat yang hijrah karena Allah taala tentu mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, ada juga orang sahabat ya yang berhijrah itu bukan karena Allah, tapi dia ada perempuan yang dia sangat cintai, ya, namanya Ummu Qais. Kemudian Ummu Qais ini ikut hijrah ke Madinah. Nah, orang yang cinta dengan Ummu Qais ini, si fulan, saya lupa namanya siapa, ya, sahabatnya, dia berhijrah karena Ummu Qais hijrah ke Madinah. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaih." Ya, siapa orang orang yang juga niat berhijrah karena ingin menikahi wanita yang dicintainya, maka dia mendapatkan pekerjaan itu, mendapatkan amal itu, tapi tidak dengan pahalanya. Jadi niat merupakan barometer yang sangat luar biasa agar kita ini betul-betul mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, luruskanlah niat, ya. Kita betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pekerjaan yang baik, terutama pekerjaan yang menyangkut amal ibadah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah mendukung untuk pengembangan program dakwah Pusat Kajian Hadis. Mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik, kemudian juga menganugerahkan rezeki yang berlimpah, yang barokah, dan juga dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang juga ingin turut berpartisipasi memberikan donasi terbaik, ya, untuk pengembangan program dakwah Pusat Kajian Hadis dapat dilakukan melalui donasi.pkh.org.id, atau sekali lagi kami ulangi, untuk via link donasi.pkh.org.id. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim yang muhsin, kemudian juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang hak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.